Kuncinya cuma satu, anxiety Anda ingin sembuh, normalkan energi empedunya, pasti sembuh. Kami bisa bicara, kami bisa membuktikan, dan kami di tiap video-video kami sudah mengarahkan semuanya. Asam lambung mato, anxiety mato, psikosomatis mato, takut dan cemas mato, perutnya kembung mato, tebal dan sesak mato, asam lambung, obatnya mato. Kami akan menyampaikan tanda-tanda orang yang divonis asam lambung tapi diobati dengan obat lambung tidak kunjung sembuh, maka itu bukan lambungnya yang bermasalah. Ini akan kami kupas tuntas satu persatu masalah yang divonis asam lambung, anxiety, dan GERD supaya kita mudah mengingat. Sebelum kami lanjutkan, silahkan like, subscribe, dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita dari kami dan supaya Anda menolong teman-teman Anda yang sedang menderita asam lambung supaya lekas sembuh. Silahkan share video ini di Facebook Anda atau WA Anda. Nah, apa sih yang selama ini Anda kenapa divonis asam lambung, divonis berbagai macam penyakit, tapi Anda tidak kunjung sembuh bertahun-tahun? Dan rasanya ya begitu-begitu saja. Ini ada yang masalah ada di organ hati, ya, ciri-cirinya. Jika Anda merasakan ciri-ciri yang seperti ini, Anda jangan mencari obat lambung, karena lambung Anda tidak bermasalah. Akan kami terangkan semuanya. Jika Anda merasakan pusing, keleyengan atau sempoyongan, pandangan kabur, terus begah atau kembung, mual, terus kaki dingin dan mudah kesemutan. Ini patokan kalau kaki dingin dan mudah kesemutan, mual, pandangan kabur, keleyengan, sempoyongan, terus sedikit agak sesak. Ini masalah Anda ada di organ hati yang terserang gas. Jadi kalau Anda dikasih obat lambung saja, Anda biar banyak obatnya, berbagai merek, mau herbal, mau obat kimia, kalau yang diobati lambungnya maka tidak akan sembuh. Karena permasalahan Anda di organ hati. Nah, kalau organ hati sudah terserang gas itu seperti apa? Kok kadang ada juga yang berdebar-debar. Nah, orang yang berdebar-debar itu karena organ hati dan empedu itu menempel dan berdekatan sekali, maka yang akan terganggu pertama kali yaitu organ empedu. Jika organ empedu kerjanya terganggu, maka akan mulai melemah, Anda akan timbul debar-debar, dan timbul akan denging telinga, juga tenggorokan Anda akan mengganjal. Itu kalau tingkatnya masih rendah. Jika Anda tingkatnya sudah agak parah atau lemah sekali, maka akan Anda timbul cemas yang berlebihan yang disebut anxiety. Ya, ketakutan dengan keramaian, ketakutan dengan orang lain, ketakutan dengan segala ketakutan, mudah kaget, dan jantung debar-debar, mimpinya mimpi buruk semuanya. Dan biasanya juga terjadi halusinasi. Ini bukan masalah stres, tapi empedu Anda yang lemah. Karena kita semua orang, kenapa? Kita juga manusia, itu suruh berpikir. Kalau kita suruh mengalihkan pikiran tidak semudah yang dikatakan. Kita mengalihkan pikiran seandainya kita punya keluarga, punya anak yang mau ujian. Yang mau ujian terus besok harus ikut ujian, sedangkan kita dalam keadaan umpama pas minim. Anak ini belum bayar SPP. Terus bilang kepada orang tuanya sedang kena anxiety umpama. Nah, terus anaknya bilang, "Pak, besok saya harus membayar SPP karena kalau tidak membayar SPP saya tidak boleh ikut ujian." Nah, kita otomatis kita akan mikir nyari uang itu
karena kondisi kita sedang terjepit, biasanya kita akan mengalami pusing atau stres. Nah, stresnya itu kenapa? Nah, kita stresnya akan mencarikan uang itu bagaimana caranya supaya anak kita bisa ikut ujian. Tapi kalau kita suruh mengalihkan pikiran yang stres-stres seperti ini tidak masuk akal. Kalau kita mengalihkan pemikiran supaya kita stres sedang nyariin biaya anak-anak, apa kita buat happy, buat santai, nggak usah mikir, dialihkan pikirannya ke yang lain, maka anak juga tidak ujian, anxiety pun juga tidak akan selesai, tidak akan sembuh. Kuncinya cuma satu, anxiety Anda ingin sembuh, normalkan energi empedunya, pasti sembuh. Kami bisa bicara, kami bisa membuktikan, dan kami di tiap video-video kami sudah mengarahkan semuanya. Kami ada pelajarannya juga semuanya, jadi kami bisa mengarahkan dengan baik. Dan kami paling yang berseberangan di antara yang lain, tapi kami bisa membuktikan dengan cepat. Ini permasalahannya. Makanya nanti orang, kalau Anda yang dirasakan itu, ingat ya, kalau yang dirasakan kepala pusing, kelayangan, pandangan kabur, terus begah, agak kembung, mual, ke kaki, tangan dingin, mudah kesemutan, itu yang harus Anda obati yaitu organ hatinya, bukan lambungnya. Kalau Anda minum obat lambung, mau minum kunyit, mau minum temulawak, mau apa segala macam, tidak akan sembuh. Karena lambung Anda tidak bermasalah. Yang memiliki ciri-ciri seperti yang kami sebutkan tadi, maka carilah obat yang bisa menormalkan hati dan bisa membuang gas dari yang menyerang hati tadi. Pasti sembuh. Kami bisa bicara, kami juga membuktikan. Kenapa banyak orang yang sembuh dengan obat kami? Karena memang kami sudah membuat obat itu untuk mengobati jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Karena masalahnya kebanyakan orang yang divonis GERD juga kebanyakan ternyata di organ hati yang bermasalah. Itu masalahnya seperti itu. Boleh Anda percaya, boleh Anda tidak percaya, nanti Anda akan membuktikan sendiri omongan kami. Nah, karena kami sudah banyak membuktikan, banyak ribuan orang dari 2016 itu sudah tertolong dan sembuh total. Jadi pesan kami, semua yang divonis asam lambung tapi Anda mempunyai gejalanya seperti keliengan, mata buram, agak sesak, begah, mual, kaki, tangan dingin dan mudah kesemutan, itu karena organ hati yang terserang gas, bukan lambungnya. Kalau Anda minum obat lambung saja tidak akan sembuh. Kami berani taruhan itu. Tapi kalau yang rasanya seperti yang kami paparkan, jika sudah debar-debar berarti sudah masuk ke empedu, sudah mulai terganggu. Terus nanti kalau sudah mulai sering mimpi bertemu orang sudah meninggal, berarti jantung sudah mulai terganggu. Itu seperti itu. Jadi ikuti kami terus perkembangannya, dan akan kami buka satu persatu semua permasalahan-permasalahan yang sedang Anda hadapi semua. Karena ini di seluruh dunia, anxiety ini jarang sekali yang sembuh dengan cepat, bahkan sampai bertahun-tahun. Ada yang kami obati itu sudah sampai 25 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 10 tahun juga ada. Nah, itu seperti itu. Jadi kami sudah banyak menangani pasien-pasien yang seperti ini. Nah, itu silahkan kalau Anda ingin konsultasi gratis kepada kami di 081381374244. Itu seperti itu. Jadi Anda tidak usah khawatir, penyakit ini sebenarnya penyakit ringan, tidak bahaya, tidak membahayakan. Ini semuanya. Jadi Anda tidak usah khawatir, tidak usah ketakutan. Seandainya Anda sudah halusinasi, Anda sering komunikasi dengan kami, akan kami arahkan dengan baik. Karena itu kalau energi sudah sangat lemah, maka Anda akan halusinasi seperti orang gila. Dan jika Anda berobat, Anda juga akan dipindah ke psikiater. Karena dikira kita itu sehat karena dari suhu normal, detak jantung normal, apa segalanya normal. Tapi yang kita rasakan luar biasa rasanya.
Kami tahu karena kami juga pernah merasakan hal yang sama di tahun 2006 sampai 2010. Itu seperti itu. Nah, cukup sampai di sini dulu supaya tidak kepanjangan video kami, supaya Anda juga tidak jenuh menonton dan mudah menghafal. Cukup video kami sedikit demi sedikit akan kami kupas tuntas semua masalah asam lambung, GERD dan anxiety ini kenapa sulit sembuh. Nanti akan ketemu semua jalan keluarnya. Semoga semua yang sudah yang belum sembuh semoga lekas sembuh, dan yang sudah sembuh selamat menikmati kehidupannya dengan normal kembali. Salam sehat luar biasa bersama SJ.